Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahida Titia dengan NIM 210404502021 BKT Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis, hakikat manusia dalam pandangan psikoanalisis, pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan di Gerald Foray bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional. Meskipun awalnya Freud menggunakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskannya dengan mengganti menjadi insting untuk hidup. Insting ini memiliki tujuan untuk dapat bertahan hidup bagi manusia, perorangan atau ras manusia secara keseluruhan, di mana orientasinya ditunjukkan pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud membahas pembagian psikisme manusia. Id terletak di bagian tidak sadar yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber energi psikis. Sedangkan ego terletak di antara alam sadar dan tidak sadar yang berfungsi sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan pulsi dan larangan superego. Superego terletak sebagian mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna pulsi-pulsi tersebut yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua. Teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Dalam psikoterapinya, Freud menerapkan 5 teknik, yaitu asosiasi bebas. Yang pertama, asosiasi bebas maksudnya yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua yaitu analisis mimpi. Teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresif segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari, seringkali akan direpresi dan termanifest ke dalam mimpi. Interpretasi mimpi ini dimaksudkan untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Yang ketiga yaitu analisis transferensi. Transferensi adalah respon konseli kepada konselor. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Dan yang keempat yaitu analisis resistensi. Resistensi merupakan sikap dan tindakan konseling untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Yang kelima yaitu interpretasi. Interpretasi harus dianggap sebagai bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan di atas. Teori Adlerian. Pandangan tentang hakikat manusia, Adler menghapus teori-teori dasar Freud karena dia percaya bahwa Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dalam insting. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan di pada 6 tahun pertama dari kehidupannya. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Struktur kepribadian manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan 2 sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Yang pertama, inferioritas fisik adalah rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Ada inferioritas dalam tubuh dan kompensasi berlebihan. Contoh terkenal adalah Demosthenes, seorang yang gagap ketika kanak-kanak, namun berkat latihan yang keras kemudian menjadi seorang orator ulung yang terkenal.
Yang kedua yaitu inferioritas psikologis, yaitu perasaan-perasaan inferioritas pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupannya. Contohnya, anak yang dimotivasikan oleh perasaan inferior akan berjuang untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Setelah mencapai perkembangan yang diinginkan, muncul lagi perasaan inferioritas, lalu ada perjuangan lagi. Demikian akan terjadi seterusnya. Prinsip-prinsip teori psikologi individual Adler, ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler, yaitu yang pertama prinsip rasa rendah diri, yang kedua yaitu prinsip superior, yang ketiga yaitu prinsip gaya hidup, yang keempat yaitu prinsip diri kreatif, dan yang kelima prinsip diri yang sadar, yang keenam yaitu prinsip tujuan semu, yang keenam yaitu prinsip minat sosial, dan yang terakhir yaitu eksistensial. Pengertian teori eksistensial: terapi eksistensial dapat dijelaskan sebaik-baiknya sebagai pendirian filosofis yang mempengaruhi praktek terapi konselor. Dengan demikian, psikoterapi eksistensial bukan independen atau aliran terapi terpisah atau model yang didefinisikan dengan teknik khusus, tetapi lebih tepat merujuk pada psikoterapi eksistensial. Pokok teori konseling eksistensial. Para eksistensial mengemukakan keyakinannya tentang sifat dasar manusia dalam istilah kondisi manusia yang meliputi pokok-pokok ajaran sebagai berikut. Manusia tidak bisa menghindari ketiadaan atau kematian. Ketiadaan atau kematian ini merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagaimanapun, betapapun cerdasnya manusia, ketakutan akan kematian tersebut akan menyebabkan manusia dihinggapi perasaan tak berdaya. Sendirian. Yang kedua yaitu sendirian atau teralinasi. Meskipun manusia bisa memiliki banyak kolega, teman, sahabat, dan keluarga, namun pada akhirnya ia adalah sendirian. Para eksistensialis memiliki keyakinan bahwa tak seorang pun yang benar-benar dapat memahami diri kita, fisik maupun mental. Rasa cemas dan rasa bersalah. Perasaan rasa cemas disebut kecemasan eksistensial, yakni merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Kecemasan merupakan perasaan gelisah yang mendalam yang muncul dari kesadaran manusia pada sewaktu-waktu tak berdaya atau tak bermakna. Manusia sering kali merasa tak berdaya dan tak bermakna. Hakikat manusia dari filosof eksistensial paling populer berpendapat bahwa tidak ada hal yang disebut hakikat manusia, karena hakikat manusia itu intinya tidak ada. Pilihan. Banyak orang berpendapat bahwa gagasan ini sulit dipahami karena kebanyakan kita akan merasa sebagai orang yang sama pagi ini, kemarin, dan 20 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.